Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp. Bunyi pesannya, Assalamualaikum Tuan Guru Rinjani Tiang dengan Lombok. Artinya, Assalamualaikum Tuan Guru Rinjani. Ini tentu kami bukan Tuan Guru, kami bukan Kiai, kami adalah orang biasa saja. Tiang dengan Lombok, maksudnya itu saya adalah orang Lombok. Banyak dengan mengatakan Guru Ukit adalah wali nenek. Banyak orang mengatakan bahwa Guru Ukit adalah wali Allah. Lagu beliau sering minum tuak dan seperti orang gila. Bagaimana cara menanggapi ini? Baik. Tetapi beliau, Guru Ukit maksudnya, sering minum khamr, haji tuak yang memabukkan, dan seperti orang gila. Bagaimana cara menanggapi ini? Baik, mungkin fenomena-fenomena hal-hal yang seperti ini akan banyak ditemukan, yaitu orang yang gila dianggap sebagai wali Allah. Jadi orang-orang yang berkelakuan di luar kebiasaan, atau orang-orang yang berkelakuan seperti tidak memiliki akal. Namun banyak orang-orang mengatakan beliau ini adalah wali Allah. Baik. Wali Allah maksudnya adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kewalian kepada seseorang itu banyak sekali. Yang pertama, orang itu bisa memiliki ciri-ciri kewalian. Yang pertama, Allah memberikan kepahaman dia tentang agama. Jadi Allah itu akan memberikan kepahaman kepada dia tentang agama, baik tentang syariat, hukum-hukum Allah, baik tentang thariqah, baik tentang hakikat, bahkan sampai ma'rifat. Lalu yang kedua, ciri-ciri daripada kewalian seseorang itu, apabila disebutkan nama Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila dia mendengar kalimat-kalimat firman-firman Allah, maka bergetarlah hatinya. Jadi dalam keadaan apapun, ketika dia mendengar asma Allah, nama Muhammad SAW, atau ayat-ayat Quran, hatinya bergetar. Lalu bertambahlah imannya. Lalu yang ketiga, bagi para wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran pada dada-dada mereka. Nah, yang menilai orang itu apakah wali Allah atau tidak tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali itu adalah gelar yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya yang taat, takwa, zuhud, wara', dan semata-mata karena Allah, bukan disebut atau bukan diberikan oleh masyarakat. Nah, jadi wali itu adalah gelar bagi kekasih Allah yang Allah berikan, bukan diangkat oleh omongan masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait masalah fenomena-fenomena yang seperti ini, tuan-tuan, tentu kita harus melihat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya kita harus berusaha menghilangkan atau menjauhi yang namanya prasangka buruk. Jadi ini dulu ya. Jadi apapun yang kita pandang, entahkah itu sesuatu yang unik, entahkah itu sesuatu yang baru, entahkah itu sesuatu yang aneh menurut kita, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menghindari prasangka buruk. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam prasangka, yang mana prasangka itu mendekat kepada dosa. Jadi
kalau itu sesuatu yang buruk, maka kita memandang dengan pandangan yang baik. Jadi jangan sampai kita menghakimi, saya lebih mulia, dia lebih hina, ataupun sebaliknya. Jadi ketika kita melihat orang melakukan keburukan, kita doakan, dan jangan sampai kita merasa lebih mulia daripada dia. Dan kalaupun kita melihat orang-orang yang berperilaku baik, kita doakan Masya Allah. Jangan sampai kita juga melihat bahwa dialah yang berperilaku baik. Artinya kita melihat Allah di sana. Artinya tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nampak pada pandangan batin kita, segala sesuatu bergerak atas izin Allah semata-mata. Jadi orang berperilaku buruk dan orang berperilaku baik, pertama-tama kita harus memperbaiki prasangka, jangan sampai prasangka buruk. Maka kita pandang ini adalah bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal yang buruk yang kita lihat, maka kita lihat itu adalah kehendak Allah. Sebagai apa? Sebagai ujian bagi diri kita. Namun apabila kita melihat perbuatan yang baik, maka kita mengatakan Masya Allah, dia juga tidak bisa berperilaku baik kecuali Allah yang gerakkan. Maka itu adalah anugerah bagi diri kita. Jadi tidak ada sesuatu yang bergerak kecuali atas kuasa, atas kehendak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua yang Allah izinkan Allah ridhoi, dan semua yang Allah izinkan kadang-kadang menjadi ujian kepada kita, kadang-kadang menjadi rahmat atau anugerah kepada kita. Lalu yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dalil pengharaman tentang khamar dan sesuatu yang memabukkan itu sudah sahih. Nah, jadi pengharaman tentang khamar ini sudah jelas. Ya. Jadi tidak perlu dicari-cari lagi bagaimana caranya khamar ini menjadi halal, tidak perlu kecuali dalam keadaan yang darurat. Nah, jadi pengharaman tentang khamar itu sudah jelas. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Artinya, perkara yang halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Siapapun yang melakukannya, baik dia itu anaknya Nabi sekalipun atau keturunan Rasulullah sekalipun, kalau dia melakukan dosa tetap hukumnya dosa. Kalau dia melakukan perbuatan pahala, maka tetap hukumnya pahala. Karena perbuatan halal itu jelas, perbuatan haram itu jelas. Namun, jangan sampai kita menghakimi. Oh, dia berbuat haram, dia pasti masuk neraka. Ini tak boleh. Oh, dia berbuat baik, dia pasti masuk surga. Ini tak boleh. Kenapa? Karena ukuran orang masuk surga ataupun masuk neraka itu atas rahmat Allah, atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh kita menghakimi. Tetapi kalau masalah hukum itu jelas, oh ini dosa, ini pahala, ini halal, ini haram, jelas. Tetapi kita yang menghukumi tersebut jangan menggunakan hawa nafsu. Artinya jangan sampai kita merasa saya masuk surga atau saya benar, dia masuk neraka dan selain sebagainya. Karena surga neraka itu adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya tuan-tuan, orang gila itu tidak dibebankan hukum, ya, dan tidak bisa kita ambil pelajaran kecuali sesuatu yang memang tersirat secara hikmah dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang gila itu tidak terikat oleh hukum, baik secara hukum syariat maupun hukum pidana. Jadi kalau kita melihat pasal 44 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ini kalau kita berbicara pidana. Tentu nanti yang menyatakan orang itu gila maka ahli daripada dokter, ahli, saksi ahli yang menyatakan orang itu gila atau tidak. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, orang tidur hingga ia bangun. Yang kedua, anak kecil hingga ia bermimpi.
Yang ketiga, orang gila hingga dia berakal. Nah, jadi baik hukum syariat, baik hukum pidana maupun perdata itu tidak berlaku bagi orang gila. Jadi kalau orang gila itu mau minum khamr nggak ada hukum, maka jangan kita ikuti. Ya, jadi kalau orang gila itu mencuri tidak ada hukum. Jangan kan mencuri, membunuh saja tidak bisa terikat oleh hukum, baik secara hukum syariat maupun secara hukum pidana maupun perdata. Tentu hal-hal menyatakan apakah dia gila atau tidak tentu ini oleh saksi ahli, yaitu ahli saraf, ahli kejiwaan yang nanti mendiagnosa apakah dia benar gila atau tidak. Nah, jadi bagaimana cara menanggapi hal-hal yang seperti itu? Seperti apa yang kami uraikan tadi. Nah, tadi kami sempat menyampaikan tidak bisa berguru kepada orang yang gila. Jelas ya, tentu ini tidak masuk akal kecuali ada pelajaran-pelajaran hikmah yang tersirat, tentu yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari orang gila? Pelajaran yang dapat kita ambil kepada orang gila itu, dia tidak pernah merasa memiliki. Artinya ketika dia dikasih mobil Fortuner, dia coret-coret gitu kan, di matanya dia mobil Fortuner itu tidak berharga. Ketika dikasih uang dia malah robek-robek, di matanya dia uang itu tidak berharga. Nah, harusnya kita pada pandangan batin tentu kita harus merasa bahwa apapun yang ada di dunia ini yang melekat dan tidak melekat pada diri kita, semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Maka jangan sampai kita timbul rasa memiliki, karena kita tahu bahwa semua ini akan kita tinggalkan. Justru kita akan terlihat gila menyayangi sesuatu yang bukan milik kita. Artinya kita sangat sekali sayang sama mobil, sama rumah, sangat sekali sayang sampai merasuk ke relung hati nurani kita. Padahal kita tahu kita akan meninggalkan mobil itu setelah meninggal dunia. Tentu ini adalah sesuatu perbuatan yang bisa dikatakan gila. Kenapa? Gila harta, gila jabatan, gila uang. Kenapa? Karena dia tahu akan tinggalkan, namun dia sulit untuk melepaskan. Namun pelajaran-pelajaran hikmah seperti ini jangan sampai membuat kita melupakan dunia. Artinya mari kita perjuangkan dunia ini, tetapi jangan sampai mencintai dunia. Artinya mari kita bekerja, mari kita berinovasi di dunia ini. Karena kalau kita sebagai orang yang mukmin tidak berinovasi, tidak menjadi pemilik dari dunia ini, tidak menjadi penguasa di dunia ini, maka kita khawatir dunia ini nanti akan diolah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Nanti kita khawatir kalau dunia ini dipimpin oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, tentu ini cukup berbahaya. Maka dunia ini adalah amanah bagi kita. Jadi ayo kita kaya raya, ayo kita berjuang, ayo kita punya mobil, ayo kita punya perusahaan, tapi kita punya jangan sampai mencintainya. Kita berjuang jangan sampai mencintainya. Kita memperjuangkan dunia hanyalah sebatas amanah. Jangan sampai merasa memiliki, jangan sampai mencintai. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Tuhan yang mulia. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.